Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 41. Cerita dimulai, terlihat dua orang laki-laki telah berlari seperti orang yang gila. Mereka tidak menuju kepada sebuah tempat yang telah mereka tentukan sebelumnya. Akan tetapi mereka telah berlari menuju apapun yang dapat mereka lihat. Mereka telah berlari dengan rasa takut yang begitu luar biasa. Bahkan mereka juga merasakan kalau jantung mereka seakan-akan seperti mau meledak karena mereka telah dikejar oleh seekor monster yang sangat mengerikan. Akan tetapi tanpa mereka sadari, salah satu dari mereka telah tertangkap oleh monster itu sehingga membuatnya langsung mati seketika dengan tubuh yang terkoyak dan juga isi perut yang terburai. Karena ia tidak ingin mati dimangsa oleh monster itu, ia pun langsung berlari dengan secepat mungkin untuk meninggalkan monster itu. Ia pun bergumam, "Dasar sialan, aku bahkan tidak bisa menggunakan King Gong karena mereka telah memblokir tenaga dalam kami." Di saat itu, ia tidak bisa menggunakan kemampuannya yang sebenarnya sehingga kecepatan larinya hanya sedikit lebih cepat daripada pria dewasa pada umumnya. Sedangkan monster itu jauh lebih cepat daripada seekor kuda yang sedang berlari. Namun tiba-tiba saja ia telah menemukan seorang laki-laki yang sedang berjalan di dalam kegelapan hutan itu hanya seorang diri. Seketika itu juga ia pun menyadari kalau orang itu adalah seseorang yang pertama kali telah lulus pada ujian pertama di lembah darah. Dengan wajah yang dipenuhi oleh harapan, ia pun langsung meminta tolong kepada orang itu agar ia bisa mengatasi seekor monster yang mengejarnya sejak dari tadi. Ternyata orang yang ia temui itu adalah Jiong. Sambil berlari mendekat kepada Jiong, ia pun berkata, "Aku mohon tolong aku karena ada seekor monster yang sangat mengerikan telah mengejarku." Mendengar perkataan orang itu, Jiong pun langsung menatapnya dengan tatapan mata yang begitu dingin. Lalu ia berkata, "Apa yang kau katakan? Apakah itu adalah makhluk lainnya yang mendiami hutan ini?" Akan tetapi ketika orang itu telah sampai di hadapan Jiong, tanpa ia sadari, Jiong pun langsung mencengkram leher orang itu dengan begitu kuat sehingga membuat lehernya langsung patah seketika. Di saat itu, Jiong sama sekali tidak peduli ketika orang itu yang menghembuskan nafas terakhirnya di dalam genggamannya, karena yang Jiong inginkan hanyalah menyerap energi kematian yang dimiliki oleh orang itu. Namun setelah Jiong membunuh orang itu, tidak lama kemudian terlihat seekor monster yang sangat mengerikan telah muncul tepat di hadapannya. Dia adalah seekor monster serigala yang berkepala babi dan juga memiliki mata merah yang seperti tikus. Lalu di antara gigi tajamnya terlihat segumpal daging segar yang berasal dari para manusia yang baru saja ia mangsa. Di saat itu, monster mengerikan itu telah melemparkan tatapannya kepada Jiong dengan tatapan mata yang sangat tajam. Akan tetapi bukannya merasa tertekan dengan kehadiran monster itu, namun dengan santainya Jiong berkata, "Azur, aku sama sekali tidak pernah melihat seekor monster yang seperti ini sebelumnya. Jadi apakah kau tahu kalau ini monster apa?" Terlihat monster itu telah berjalan secara perlahan menuju kepada Jiong dan bersiap untuk memangsa kepala Jiong sebagai makanannya. Melihat monster itu, Azur pun berkata, "Jujur saja ini adalah pertama kalinya aku melihat monster itu secara langsung. Akan tetapi jika dilihat dari penampilannya dan juga suaranya yang seperti babi, maka aku bisa memastikan kalau monster ini yang disebut sebagai sang pemburu orang-orang yang lemah." Saat mendengar Jiong yang bertanya apa yang ia maksud, Azur pun kembali berkata, "Dia adalah salah satu dari iblis Cimemoryo yang sangat suka memakan kepala manusia. Yang aku tahu kalau habitat asli dari monster ini adalah Gunung Baiho yang berada di Laut Utara." Kemudian Jiong mendengar kalau monster itu telah berteriak dengan sangat keras yang menandakan kalau dia akan memulai serangannya kepada Jiong. Seketika itu juga monster itu langsung melompat untuk menerkam kepala Jiong dengan menggunakan kedua tangan yang dilengkapi dengan cakar-cakar yang begitu tajam. Akan tetapi dengan mudahnya Jiong pun langsung melompat ke arah atas untuk menghindari serangan monster itu. Lalu di saat yang bersamaan ia pun membentuk sebuah segel untuk memberikan serangan balik kepada monster itu. Sambil membentuk segel tangan, Jiong pun langsung membacakan sebuah mantra yang berbunyi, "Demi langit dan bumi, prajurit bertarung, hancurkan dan formasi."
Dan di saat yang bersamaan, terlihat 4 buah pilar yang berwarna kuning telah mengurung monster itu sehingga membuatnya tidak mampu untuk bergerak dengan leluasa. Kemudian Jiong pun langsung menggenggam telapak tangannya yang mengisyaratkan kalau dia telah mengikat monster itu dengan menggunakan keempat pilar yang telah ia ciptakan. Seketika itu juga monster itu langsung berteriak kesakitan karena ia merasakan kalau tubuhnya telah terbakar setelah terhimpit oleh kurungan keempat pilar itu. Terlihat monster itu telah meronta-ronta dengan begitu hebatnya untuk bisa melepaskan diri dari jeratan keempat pilar itu. Akan tetapi Jiong sama sekali tidak ingin melepaskan monster itu begitu saja. Lalu ia pun langsung memperkuat genggamannya untuk yang kedua kalinya, sehingga monster itu langsung berteriak kesakitan yang bahkan suaranya telah bergema di dalam hutan itu. Namun tiba-tiba saja Jiong sangatlah terkejut ketika menyadari kalau monster itu telah mencoba untuk memecahkan keempat pilar itu dengan menggunakan kuku tajamnya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, terlihat monster itu telah berhasil memecahkan keempat pilar yang berusaha untuk mengurungnya, sehingga terjadinya sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Bahkan saking kuatnya ledakan itu sampai-sampai Jiong pun telah terdorong ke belakang dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian monster itu langsung melompat dan bersiap untuk melakukan serangan balik kepada Jiong. Akan tetapi monster itu langsung terdiam ketika ia merasakan kalau tubuh Jiong telah memancarkan energi kematian yang begitu kuat. Di saat itu Jiong telah menatapnya dengan tatapan mata yang begitu tajam yang seakan-akan kalau ia akan melahap monster itu. Bahkan Jiong sama sekali tidak melepaskan pandangannya kepada monster itu sampai-sampai monster itu secara naluri merasakan kalau ia akan mati apabila harus bertarung melawan Jiong. Tanpa pikir panjang sedikit pun monster itu langsung berpaling dari hadapan Jiong dan berlari menuju ke dalam hutan yang seakan-akan kalau dia telah melarikan diri. Setelah kepergian monster itu, Azur pun berkata, "Apakah mungkin kalau monster itu telah menganggapmu kalau kau adalah seekor mangsa yang sangat sulit untuk dikalahkan?" Kemudian Jiong berkata, "Aku sama sekali tidak menyangka kalau sihir itu akan bisa dipecahkan dengan semudah itu. Mungkin aku akan bisa mengalahkannya apabila dia adalah seekor monster yang berada di level bawah." Di sampingnya Azur berkata, "Yang aku perhatikan dari tubuhnya, sepertinya monster itu telah berada di level yang standar karena monster itu saat ini telah beranjak dewasa." Saat mendengar Jiong yang mengatakan kalau situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Azur pun berkata, "Apakah kau takut karena sihirmu tidak bekerja kepada monster itu?" Dengan santainya Jiong berkata, "Aku sama sekali tidak takut kalau aku tidak bisa menggunakan sebuah sihir jika aku harus berhadapan dengan monster yang seperti itu lagi. Akan tetapi yang aku takutkan adalah kalau monster itu akan mengambil semua mangsaku yang berada di dalam hutan ini, sehingga rencanaku untuk melahap mereka semua akan berakhir dengan sia-sia. Jadi kita harus bergerak dengan secepat mungkin untuk mengalahkan monster itu terlebih dahulu, karena aku begitu khawatir kalau monster itu sama sekali tidak akan menyisakan satu orang pun yang bisa aku lahap." Cerita berpindah, terlihat Yomga bersama pasukannya telah berjalan secara hati-hati melewati hutan itu. Di saat itu, Yomga telah membentuk sebuah formasi dengan membagi dua kelompok. Pada bagian depan, Yomga bersama yang lainnya telah membuka jalan untuk menuju ke arah puncak. Sedangkan yang lainnya telah mengikutinya dari arah belakang sambil membawa sebuah bendera yang tertancap pada bola besi yang begitu berat. Dengan lirihnya mereka berkata, "Aku tahu kalau kita harus mencari bendera yang lainnya. Akan tetapi akan lebih mudah kalau kita mematahkan tongkat ini dan membawa benderanya saja." Akan tetapi mereka semua langsung terdiam ketika Yomga yang berkata, "Lebih baik kau lakukan saja dengan apa yang aku perintahkan. Dan apabila dugaanku memanglah benar, maka aku yakin kalau kalian akan berterima kasih kepadaku." Namun tiba-tiba saja seekor monster yang sangat mengerikan telah muncul tepat di hadapan mereka semua. Bahkan di saat itu monster itu telah bersiap untuk memangsa mereka secara bersamaan. Meskipun mereka begitu takut dan ingin melarikan diri dari hadapan monster itu, akan tetapi Yomga tetap memaksa kepada mereka untuk berdiam di tempat mereka masing-masing tanpa melakukan pergerakan apapun. Akan tetapi monster itu langsung terdiam ketika ia melihat sebuah bendera yang dibawa oleh pasukan Yomga. Seketika itu juga monster itu langsung berpaling dan secepat mungkin melarikan diri untuk menghindari mereka semua. Menyaksikan akan hal itu, terdengar salah satu dari mereka berkata, "Apa yang telah terjadi? Mengapa monster itu begitu ketakutan setelah menatap kepada kita?"
Sambil tertawa, Yomga berkata, seperti yang aku duga kalau di dalam bendera ini ada sesuatu yang mampu untuk mengusir monster itu dengan begitu mudah. Jadi akan lebih baik kalau kita membawanya dengan cara yang seperti ini. Akan tetapi kita harus bergegas untuk mengumpulkan bendera yang lain karena aku tidak tahu ada berapa banyak orang-orang yang telah menyadari akan hal ini. Namun aku percaya sudah pasti ada seseorang yang sudah menyadari dengan sebuah teknik yang tertulis di batang bendera ini. Memang benar adanya, di saat itu sebagian orang yang memiliki bakat dan juga kepintaran di atas rata-rata pada umumnya telah menyadari kalau di batang sebuah bendera yang mereka temukan terdapat sebuah teknik yang saling berhubungan dengan bendera yang lainnya. Di saat itu mereka juga telah menyadari kalau mereka harus menemukan bendera yang lainnya sekaligus mempertahankan sebuah bendera yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Kemudian Yomga meminta kepada mereka bergerak secepat mungkin untuk mengumpulkan bendera yang lainnya agar mereka bisa lulus dari ujian kedua yang sangat mematikan ini. Cerita kembali berpindah, tidak jauh dari lembah darah dan juga sebuah gunung tepat dilaksanakannya ujian kedua. Terlihat sebuah goa yang terletak tepat di bawah tebing curam yang begitu tinggi di tempat itu. Namun di dalam goa itu ada begitu banyak para pasukan bersabuk merah yang mengumpulkan ratusan mayat para anak-anak yang telah gugur di dalam ujian lembah darah. Setelah berhasil mengumpulkan semua mayat yang ada di sana, mereka pun langsung menarik kereta itu kepada sebuah tempat yang berada cukup jauh dari goa itu. Secara perlahan mereka pun berjalan beriringan untuk membawa semua mayat yang berada di dalam kereta kuda itu. Tidak lama kemudian mereka pun telah sampai pada sebuah tebing yang berada di kaki gunung hutan itu. Kemudian terlihat seorang lelaki tua yang sebelumnya berada di dalam goa langsung menempelkan sebuah mantra kepada setiap mayat yang ada di hadapannya. Lalu setelah menempelkan mantra itu, ia pun berkata, buanglah semua mayat yang memiliki sebuah jimat di tubuhnya ke dalam jurang itu. Namun dengarkan aku baik-baik kalau kalian tidak boleh melihat ke arah bawah ketika kalian melemparkan mayat-mayat ini. Namun tanpa pikir panjang sedikit pun mereka pun langsung melemparkan satu persatu semua mayat dari atas tebing itu dengan cara yang begitu kasar. Namun salah satu dari mereka adalah seorang pemula. Ia berkata, bukankah dengan membakarnya akan lebih baik daripada kita membuangnya dengan cara yang seperti ini? Akan tetapi seniornya menjawabnya dengan berkata, sebaiknya kau jangan banyak tanya, jadi lakukanlah dengan seperti yang sudah diperintahkan kepada kita. Sebenarnya aku pun tidak tahu mengapa mereka meminta kita untuk membuangnya di tempat ini. Namun sejak dari dulu kalau kami telah melakukannya dengan cara yang seperti ini. Tetapi aku telah mendengar kalau ada sebuah aliran yang mengalir di bawah tebing ini yang telah terhubung kepada sebuah goa yang lainnya. Namun akan lebih baik kalau kau tidak usah banyak tanya karena hal itu akan bisa membuatmu mendapatkan sebuah masalah yang mungkin saja akan membunuhmu. Mendengar perkataan sang senior, ia pun bergumam. Apa yang ia katakan kalau di bawah tebing ini ada sebuah aliran yang saling terkumpul. Namun aku tidak menduga kalau mereka telah membuang semua mayat ke tempat ini setiap kali mereka melaksanakan sebuah ujian. Tetapi pada ujian ini ada ratusan orang yang telah mati. Jadi aku begitu penasaran ada berapa banyak para mayat yang sudah dibuang ke bawah jurang ini. Seketika itu juga ia pun merasakan kalau tubuhnya telah merinding dengan begitu hebatnya. Bahkan ia merasakan kalau ada sesuatu yang mengancam telah menyerap dari kegelapan yang seakan-akan akan menghisapnya. Namun tiba-tiba saja ia sangatlah terkejut ketika seseorang yang menepuk pundaknya dengan begitu kuat tepat di belakangnya. Di saat itu, tanpa ia sadari, ia pun telah berdiri tepat di ujung tebing itu. Lalu seseorang yang telah menepuk pundaknya itu adalah pria paruh baya yang telah memperingatkannya untuk tidak melihat ke arah bawah tebing itu. Dengan wajah yang begitu panik, orang itu bergumam, dasar sialan, sejak dari kapan aku telah berdiri di ujung tebing ini? Lalu Pak Tua itu berkata, bukankah sudah aku bilang kalau kau tidak boleh melihat ke arah bawah tebing itu? Jadi mengapa kau masih saja melakukannya? Sambil tertawa, Pak Tua itu kembali berkata, kali ini dengarkan aku baik-baik, jangan pernah melihat ke bawah tebing itu untuk yang kedua kalinya, karena apabila kau melakukannya, maka kau akan dirasuki. Terlihat dengan sangat jelas kalau di dasar tebing itu telah memancarkan sebuah aura yang sangat mengerikan, yang bahkan tidak diketahui rahasia apa sebenarnya yang berada di bawah tebing itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.